Hai semuanya, kalau ngomongin sosiologi itu nggak bisa lepas ya dari tokoh awal sekaligus pelopor lahirnya sosiologi, yaitu Auguste Comte. Bener ya? Di video awal gue udah sering banget nih nyebut-nyebut namanya. Tapi kalian tahu nggak nih bagaimana latar belakang kehidupannya dan gagasan-gagasan apa aja nih yang menjadi hasil buah pikiran beliau? Nah, di edisi biografi tokoh kali ini gue mau mengulas kisah hidup Auguste Comte, baik pemikiran dan karya-karya beliau. Oke, Auguste Comte memiliki nama lengkap Isidore Marie Auguste François Capir Comte. Lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di bagian barat daya di negara Prancis, pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal di Paris, Prancis pada tanggal 5 September 1857 atau bertepatan pada usia 59 tahun. Auguste Comte dilahirkan di tengah-tengah keluarga Katolik nih, dan masih memiliki darah bangsawan. Orang tua Auguste Comte berasal dari kelas menengah, dan sang ayah merupakan pejabat pajak waktu itu, men. Nah, dalam mengawali pendidikannya nih, Comte bersekolah di tempat di mana ia dilahirkan. Setelah itu, ia lalu melanjutkan pendidikannya di Polytechnique École di Paris pada tahun 1818. Di kalangan teman-temannya nih, Auguste Comte dikenal sebagai seorang mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak, men. Meskipun sebenarnya ia merupakan seorang mahasiswa yang cerdas. Tapi kalian tahu gak nih, kalau Comte itu tidak pernah mendapatkan ijazah sarjana, karena ia dan seluruh teman mahasiswa seangkatannya nih dikeluarkan dari École Polytechnique. Penyebabnya sih karena gagasan politik dan pembangkangan mereka. Dan pada akhirnya, Comte meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Auguste Comte kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Caroline Massin ya. Namun sayangnya, pernikahan beliau harus berakhir pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui nih, men. Namun pada tahun 1844, Comte menjalin hubungan lagi nih dengan seorang wanita bernama Clotilde de Foucauld. Kepopuleran gagasan-gagasan intelektual Comte itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh koleganya, men. Di antaranya Claude Henry dan Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelektual. Namun sayangnya nih, pada tahun 1824, hubungan Comte dan Saint-Simon kurang harmonis. Alasannya karena Comte merasa ada ketidakcocokan antara dirinya dengan Saint-Simon. Comte dijuluki sebagai bapak sosiologi. Ia dikenal sebagai orang pertama nih yang mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial, dan orang pertama juga yang memperkenalkan istilah sosiologi. Sebagai penganut dan perintis filsafat positif, pemikiran-pemikiran Auguste Comte sangat bernuansa penuh optimistis, men. Pemikiran yang paling populer dari Comte yaitu terkait hukum 3 stadia perkembangan pengetahuan manusia. Bagi Comte, pengembangan pengetahuan manusia, baik perseorangan maupun secara keseluruhan, melalui 3 zaman atau 3 tahap nih, men. Dan baginya, perkembangan tersebut merupakan hukum yang tetap. Oke, pada tahap awal nih, tahap teologis. Pada tahap ini, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam, terdapat kuasa atau kekuatan adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak dari setiap gejala yang terjadi. Pada tahap teologis ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap animisme, politeisme, dan monoteisme. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap metafisis. Sebenarnya tahap metafisis ini merupakan pergeseran dari tahap teologis di mana pengetahuan manusia dalam mengartikan gejala-gejala yang terjadi yang awalnya didasarkan pada kekuatan adikodrati seperti dewa-dewa, kini beralih pada kekuatan alam. Dan terakhir tahap positif. Pada tahap ini, Comte menganggap sebagai tahap paling tertinggi, men, di kehidupan manusia, di mana pada tahap ini pengetahuan manusia dalam mengartikan gejala-gejala tidak lagi bergantung pada hal-hal yang bersifat teologis dan metafisis, melainkan pada metode-metode saintifik seperti observasi. Sebagai seorang ilmuwan, tentu saja Comte banyak menulis gagasan-gagasannya nih, men, dalam beberapa karya tulisnya, di antaranya yaitu Cause de Philosophie Positif yang terbit pada tahun 1838. Nah, mungkin cukup ya penjelasan terkait Comte di video kali ini. Oke, sip, terima kasih.